Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat, al-musallin wal musalliyat wal mu'takifin wal mu'takifat, rahimani wa rahimakumullah. Kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Jalla wa'ala. Malam ini adalah malam ke-25 Ramadan 1444 Hijriyah. Tidak terasa kita hanya tinggal menghitung hari atau malam saja. Kalau tidak 4 malam lagi, 5 malam. Shadaqallah, maha benar Allah dengan firman-Nya ketika mengatakan ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang, hari-hari yang sedikit. Tidak terasa sekarang Ramadan sudah diambang pamitan. Tidak lama lagi entah kita yang meninggalkan Ramadan terlebih dahulu atau Ramadan yang akan meninggalkan kita untuk selamanya. Karena Ramadan 1444 tidak akan pernah kembali kita temui kecuali nanti di hari kiamat. Yang akan kita temui Ramadan tetapi bukan 1444, tetapi tahun yang berbeda. Sudah berbeda. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah, andaikan ini adalah Lailatul Qadar yang terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita yang ingin mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, maka iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 terakhir Ramadan. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi lebih spesifik memberikan arahan. Jadi di 10 terakhir Ramadan itu ada malam-malam yang sangat diharapkan, yaitu malam ganjil, fil autar, terkadang riwayatnya fil witr. Kemudian Nabi dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang juga sahih, juga bersabda, iltamisuha fi tasi'atin tabqa. Carilah Lailatul Qadar itu di 9 yang tersisa. Wa fi sabi'atin tabqa, di 7 yang tersisa. Wa fi khamisatin tabqa, di 5 malam yang tersisa. Kita enggak tahu sisa bulan Ramadan atau sisa malam-malam Ramadan ini apakah 4 atau 5 lagi. Dan orang Arab kebiasaannya adalah menghitung dari belakang. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fi khamisatin tabqa, carilah Lailatul Qadar itu di 5 hari yang tersisa. Nah, kalau bulan Ramadan tahun ini yang tersisa hanya berapa hari lagi? 4 hari lagi misalnya. Kalau seandainya hitungan Ramadan kali ini bilangannya nggak genap 30 hari, 29. Maka 5 hari atau 5 malam yang tersisa, malam 29, malam 28, 27, 26, 25. Ini 5 malam yang tersisa, berarti Nabi suruh kita cari malam Lailatul Qadar itu di malam ini. Jika malam yang tersisa sampai 29 saja. Tapi coba kalau malam yang tersisa dari malam-malam Ramadan itu 5 hari lagi. Ya, tetap 5 hari lagi, tapi yang tersisa itu sampai 30. Maka ada malam 30, malam 29, 28, 27, 26. Berarti 5 malam yang tersisa kalau seandainya bulan Ramadan itu penuh 30 hari, malam ke-26 besok. Maka bisa jadi Lailatul Qadar, dan ini wasiat yang pertama. Andaikan
Lailatul Qadar yang kita temui tahun ini adalah yang terakhir kalinya yang bisa kita dapatkan. Bisa jadi malam ini, malam witir, malam ganjil, atau malam genap. Maka inilah rahasia atau hikmah kenapa malam Lailatul Qadar itu tidak ditentukan waktunya. Setiap tahun atau antara tahun yang lalu dan tahun sekarang dan tahun yang akan datang kadang-kadang bisa berbeda. Bisa 21, 23, 25, 27, 29. Bisa juga 22, 24, 26, 28, 30. Tergantung genap atau tidaknya bilangan bulan Ramadan di tahun tersebut. Karena Nabi mengatakan fi tasi'atin tabqa, yang tersisa. Ya, supaya intinya adalah supaya kita bersemangat di setiap malam di 10 malam-malam terakhir Ramadan tersebut. Sehingga tidak ada istilahnya, Pak, ini malam ganjil atau genap? Sibuk dengan ganjil genap, kayak sudah Jakarta aja, ya. Kalau mau keluar pakai mobil, ya, harus ganjil genap dulu, lihat dulu ini mobil kita ganjil atau genap platnya. Jadi sibuk memikirkan atau membicarakan ini ganjil atau genap. Sudah, ini 10 terakhir Ramadan. Ramadan akan berlalu, maka berijtihadlah, ya. Bersungguh-sungguhlah untuk mengisi malam-malam seperti ini dengan ibadah. Nah, Nabi SAW sudah memberikan contoh. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir shadda mi'zarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebiasaannya kalau masuk 10 malam terakhir Ramadan, beliau mengencangkan kain sarungnya, shadda mi'zarah. Kata para ulama, mengencangkan kain sarung itu maksudnya adalah dua. Yang pertama, makna denotatif. Makna yang sebenarnya betul-betul mengencangkan kain sarungnya untuk menunjukkan kesungguhan dalam beribadah. Karena saking lamanya orang pakai kain sarung kendor, maka dikencangkan. Makna yang kedua adalah makna konotasi atau kiasan. Maksudnya adalah mengencangkan kain sarung menghindari hubungan suami istri di malam sekalipun. Dan kebetulan Nabi SAW juga i'tikaf. I'tikaf nggak boleh berhubungan suami istri, batal, ya. Bukan i'tikaf namanya. Jadi maksudnya atau dengan segala makna yang dikandung dalam kata syadda mi'zarah, maka kita berusaha untuk bersungguh-sungguh sebagaimana Nabi telah mencontohkan. Kemudian wa ahya lailah, Nabi SAW menghidupkan malamnya. Artinya tidak tidur. Ini begadang yang syar'i. Jadi kalau mau lek-lekan atau melek-melek ini malam-malam seperti ini, jangan tidur. Loh, kalau nggak tidur malam, kapan tidurnya? Siang. Tidurnya kapan? Mulai setelah syuruk. Kalau sudah nggak tahan lagi, ngantuk banget, jangan tidur setelah subuh. Karena hukumnya makruh. Tidur setelah subuh hukumnya makruh. Para sahabat seperti Aisyah radhiyallahu anha dan yang lainnya ketika 10 malam terakhir seperti ini, mereka tidak tidur, beribadah, sholat malam, baca Quran, zikir, doa dan lain sebagainya. Tidurnya kapan? Ba'dal isyraq, setelah terbitnya matahari. Sebelum terbit matahari mereka tidak tidur. Karena termasuk orang-orang yang ghafilin, orang-orang yang lalai, yang tidur setelah subuh langsung. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Wa ahya lailah wa aiqadha ahlah. Kemudian beliau, kebiasaan beliau di 10 malam terakhir itu tidak lupa membangunkan keluarganya, membangunkan istri dan anaknya untuk mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar. Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah
Ini pertemuan kita yang kedua ya, kalau saya tidak salah tahun lalu. Jadi ketemunya tahunan, Masya Allah. Tapi ini sudah saya syukuri sekali bisa bertemu dengan jamaah sekalian, walaupun dengan kondisi suara yang tidak terlalu kondusif. Mohon maaf kalau tadi ketika membersamai sholat tarawih dengan Bapak Ibu sekalian ada kekurang nyamanan begitu, karena diseling-selingi dengan batuk ya. Ini saya sejak awal Ramadan batuk. Subhanallah, ini rekor. Saya belum pernah batuk sepanjang ini. Ini alhamdulillah ala kulli hal ya, ada hikmahnya ya, ada hikmahnya. Ini masjid termasuk saya yang memaksakan diri untuk jadi imam. Biasanya di masjid-masjid yang lain ketika saya diminta untuk kultum, saya minta maaf, saya minta uzur. Jadi ini termasuk boleh dikatakan spesial ya, karena saya merasa sangat rindu sekali dengan masjid ini. Makanya ketika saya sampaikan kepada Mas Imam, insya Allah saya kepingin ziarah lagi ke Masjid Baitul Munawwarah. Masjid ini sekali lagi mengingatkan kami dengan Masjid Nabawi, Masjid Nabi ya. Masya Allah, itu yang dulu saya terkesima dan terkesan. Allah barik hadal masjid, Masya Allah, luar biasa. Kangen kita, rindu dengan Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jazakallah khairan, Masya Allah. Ini spesial ini, tapi dingin. Masya Allah. Ini malah merangsang batuk ya. Ya nggak apa-apa, nanti dipanasin insya Allah. Ya, kita segala sesuatu digampangkan ya, jangan dipersulit. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tidak berpanjang lebar, maka kami sampaikan bagaimana caranya supaya kita itu maksimal di malam-malam terakhir Ramadan ini termasuk malam yang berpeluang Lailatul Qadar. Walaupun ada orang yang mengatakan, Mas, malam 23 kemarin kayaknya Lailatul Qadar ya, gitu ya. Ini juga perlu kita sampaikan. Jadi hal-hal yang perlu disampaikan ya sebelum pembahasan inti kita. Jadi pertama, Lailatul Qadar itu seperti tadi sudah saya singgung, tidak tetap pada satu malam tertentu. Memang masalahnya adalah khilafiyah, perbedaan pendapat ulama. Tetapi yang lebih kuat, yang lebih rajih insya Allah, bahwa malam Lailatul Qadar itu bukan tertentu pada tanggalnya 21, 23, bukan. Makanya para ulama berkesimpulan, siapa orangnya yang berijtihad di 10 terakhir Ramadan, insya Allah dia akan mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Sudah selesai. Maka jangan disibukkan dengan tadi ganjil genap, kemudian ciri-ciri dan alamat. Orang membahas ciri-ciri dan alamat Lailatul Qadar. Jadi sebenarnya hadis-hadis Nabi SAW yang membahas tentang tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu tidak semuanya sahih. Ini harus dicamkan. Jadi ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang lemah, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai landasan. Kemudian berikutnya yang ketiga yang perlu kita sampaikan, bahwa untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar ini tidak diharuskan untuk bermimpi terlebih dahulu. Jadi, Mas, panjenengan didatangi enggak? Ya, didatangi siapa? Gitu. Di dalam mimpi ada yang datang enggak berbaju putih? Ini ada Ustadz Nurdin pakai baju putih datang ke masjid, ya, enggak, maksudnya dalam mimpi gitu ya. Tidak harus orang baru mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar kalau didatangi dalam mimpi, enggak harus. Atau melihat tanda-tanda yang aneh atau luar biasa, seperti misalnya pohon-pohon katanya ruku, ada yang sujud bahkan. Ini hal-hal yang tidak
mesti dan tidak harus. Kalaulah seandainya. Jadi hadis yang mengatakan atau riwayat yang mengatakan di antara tanda alamat Lailatul Qadar itu adalah pohon-pohon ruku dan sujud, itu hadisnya tidak sahih. Ini harus diperhatikan oleh kita semua. Hadisnya tidak sahih. Jadi jangan jadikan sebagai keyakinan. Kalaulah ada orang di sebuah malam, di 10 malam terakhir ini mengatakan bahwasanya dia melihat pohon-pohon ruku dan sujud, hanya dia saja, sedangkan yang lain tidak, bukan berarti hanya dia yang mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Tapi semua orang yang di malam itu yang dia lihat sebuah keluar biasaan tadi, yang beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh penuh keimanan dan berharap pahala dari Allah, insya Allah dapat Lailatul Qadar, yang Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yang diantara kemuliaannya dan keutamaannya adalah lebih baik dari 1000 bulan. Artinya orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar itu sama pahalanya seperti beribadah selama 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan ini bukan waktu yang singkat. Makanya kalau kita mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, inilah yang menyebabkan kita lebih dulu masuk surga daripada umat-umat sebelum kita. Mereka bersusah payah untuk beramal. Kita alhamdulillah amal sedikit tapi dilipat gandakan oleh Allah. Salah satunya adalah kemuliaan malam Lailatul Qadar. Nah, kenapa kita tidak perlu disibukkan dengan ciri-ciri atau alamat Lailatul Qadar? Biasanya begini, itu heboh biasanya di status ya, di sosmed. Ada orang yang sengaja potret matahari keesokan harinya. Ya, dipantau terus keadaan matahari. Mana yang lebih putih, maka itulah yang berpeluang Lailatul Qadar. Akhirnya terjadi perbedaan antara matahari yang dipotret oleh kaum muslimin yang ada di Indonesia dengan yang di luar Indonesia misalnya. Ribut lagi. Ribut hanya gara-gara yang tidak urgen, tidak substansial. Nabi nggak pernah memerintahkan kita mau dapat Lailatul Qadar, perhatikan cirinya, perhatikan alamatnya. Tidak. Bahkan sebagian alamat atau itu dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, alasannya karena Nabi SAW tidak pernah membatasi ciri-ciri atau alamat Lailatul Qadar. Jadi bisa jadi lebih banyak dari itu tanda-tanda Lailatul Qadar, tapi kita tidak perlu dipusingkan. Dan juga Nabi SAW tidak menafikan adanya karomah pada malam Lailatul Qadar yang diberikan oleh Allah kepada sebagian hamba-hambanya. Bisa jadi di antara bapak ibu ada yang diberi anugerah oleh Allah berupa karomah, bisa melihat cahaya misalnya di langit turun begitu ya. Kan Lailatul Qadar itu banyak turun malaikat, tanazzalul malaikatu warruh. Jadi sekali lagi, jangan kita disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, yaitu sibuk melihat tanda-tanda atau ciri-ciri Lailatul Qadar. Seharusnya kita sibuk di masjid, ini malah keluar jalan-jalan mau lihat, Mas mau kemana Mas? Mau lihat tanda Lailatul Qadar. Hah? Padahal niatnya JJS, jalan-jalan santai. Kenapa Mas keluar masjid? Kan i'tikaf. Gabut. Lah gabut ya baca Quran atau zikir, sholat. Kadang-kadang ngantuk Pak. Ini memang perangkap iblis atau setan itu, bala tentaranya itu sangat tidak mau kita itu gemar membaca Al-Quran. Baru buka satu halaman Pak, ya langsung ngantuk. Itu sudah dihembus-hembuskan sama setan memang sengaja. Nah, kalau itu yang terjadi, jangan kita turuti kemauan setan. Tapi harus kita lawan. Caranya pindah tempat, Pak.
pindah tempat, geser, masih ngantuk juga, berdiri Pak. Ibu-ibu juga nggak apa-apa, berdiri juga hampir jatuh, udah ngantuk banget, ambil wudhu Pak, berwudhu lagi, ulangi wudhu, perbaharui taharah kita, masuk masjid lagi dengan wudhu yang baru, masih aja ngantuk, sholat Pak, sholat masih ngantuk juga. Nah, ini sudah nggak ada obatnya, ya. Apa obatnya? Tidur, ya. Tapi ingat secukupnya, jangan kebablasan sampai sahur, ya. Karena prinsipnya atau contoh yang baik, teladan yang baik dari Nabi SAW adalah menghidupkan malam-malam seperti ini, begadang. Tapi bagi yang tidak mampu atau tidak memungkinkan karena keterikatan dengan kerja di siang hari misalnya, dan kerja itu lebih wajib karena i'tikaf atau mencari Lailatul Qadar ini hukumnya sunnah, maka jangan sampai salah skala prioritas. Oleh karenanya kami menghimbau bagi siapa saja yang tidak bisa full i'tikaf sejak malam pertama di 10 terakhir Ramadan sampai nanti menjelang malam takbiran, yang nggak mampu maka diniatkan ketika masuk ke masjid, niatnya apa? I'tikaf. Karena yang namanya i'tikaf al-lubthu wal mukthu fil masjid, berdiam di masjid, berhenti di masjid. Untuk apa? Untuk berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Putuskan hubungan untuk sementara waktu dengan dunia luar. Fokuskan terhadap akhirat kita. Renungkan kehidupan dunia yang fana ini, kemudian bandingkan dengan kehidupan yang hakiki. Bayangkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala di mana kita akan mempertanggungjawabkan amal kita masing-masing. Sudah bawa bekal yang cukup tidak? Karena perjalanan ini sangat panjang. Kita nggak tahu di mana garis finishnya. Ini saudara-saudara kita yang sudah berada di tahta turab, di bawah tanah, mereka sudah lama sekali. Kapan kiamat? Wallahu a'lam. Sangat panjang Bapak Ibu sekalian. Tapi yang jelas, puasa ini mengingatkan kita kepada kematian. Puasa mengingatkan kita kepada kematian. Bulan saja nanti kalau kita bisa melihatnya, itu semakin lama semakin mengecil. Suatu saat akan menghilang nanti di akhir bulan. Begitulah kehidupan kita di dunia. Ada masa di mana kita lemah, kemudian kita menjadi kuat. Lalu ingat, tidaklah seorang itu mencapai titik puncak, maka dia pasti akan kembali turun, ya, akan lengser. Kalau sudah titik puncak itu dilalui, dan kita nggak tahu titik puncak kita di mana, tapi masing-masing kita mengetahui nanti insya Allah. Ini mengingatkan kita kepada satu saat atau pintu yang harus kita lalui dan pasti. Namun waktunya, wallahu a'lam, dan bagaimananya kita tidak tahu. Yang penting kita berusaha maksimalkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ini kita termasuk orang yang harus dan wajib bersyukur. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan Ramadan kesekian kalinya ini. Maka jangan sia-siakan. 4 malam lagi, 5 malam lagi, ya. 4 atau 5 malam lagi ini adalah ibarat batu berlian yang tersisa, yang sebelumnya mungkin di antara kita ada yang melempar batu berlian ini, kita buang ke lautan. Jadi saya teringat dengan sebuah kisah seorang ilustrasi, ya, kisah yang dibuat fiktif tapi memberikan pelajaran dan kesadaran kepada kita. Ada seorang pemuda duduk di pinggir lautan, di sampingnya ada tas kresek, isinya kayak batu begitu. Karena malam yang gelap gulita, akhirnya dia untuk menghabiskan waktu
dia lempar apa yang ada di tas kresek itu, dia lempar. Dia menikmati lemparannya itu. Kita kan kadang-kadang Pak Bu di pantai itu kalau mau ngelempar batu itu kan pengennya batunya gimana Pak? Tek 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 kan gitu. Terpantulkan. Nggak langsung kecemplung gitu ya. Tapi dia menikmati itu, dia lempar, tak tak, wah, seneng. Nggak terasa waktu habis. Pada saat isi tas kresek itu tinggal sedikit, kemudian terbitlah fajar, ada sedikit sinar atau cahaya sehingga dia bisa melihat. Ternyata yang dia lihat isinya itu berlian, Pak. Jadi selama itu dia melempar berlian, batu permata intan, itu kan batu mulia ya, mahal harganya. Ketika dia tahu ternyata isinya dan tinggal sedikit, kira-kira dia apain Pak? Nggak mau dia buang lagi, dia simpan baik-baik itu. Itulah ilustrasi kita sekarang ini Pak. Sudah berumur, seperti saya 40 tahun sudah termasuk tua. Baru semangat untuk beramal ya. Ini ya walaupun tidak ada kata terlambat, insya Allah kita harus semangat. Adanya Lailatul Qadar mudah-mudahan membantu kita untuk berbekal menapaki jalan atau perjalanan yang sangat panjang ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup untuk kiat-kiat supaya kita bisa sukses meraih kemuliaan Lailatul Qadar, saya ingin memberikan satu kata kunci kepada Bapak Ibu sekalian. Ini sudah saya belum saya patenkan, tapi saya sudah rancang itu ketika kami diminta untuk mengisi kajian puasa di salah satu instansi Pertamina ya. Maka kemudian kami menyusun, kok pas gitu ya. Ingat Bapak Ibu, kata kuncinya adalah Pertamina Gas. Supaya bisa mendapatkan Lailatul Qadar, insya Allah ingat saja. Ini kata kuncinya, Pertamina Gas. Singkatan dari pertolongan Allah. Jadi bagi yang mau mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, jangan lupa berdoa kepada Allah. Minta, tadi alhamdulillah di doa kunut witir kita sudah minta kepada Allah. Mudah-mudahan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna mimman qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang melaksanakan qiyamul lail Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharap pahala darimu ya Allah. Pertolongan Allah. Kalau bukan karena taufik dari Allah, kita nggak mampu mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Misalnya dilalah ya, ini dilalah pas malam Lailatul Qadar kita ketiduran misalnya. Ya. Ketiduran. Ngantuk banget, akhirnya nggak ibadah, cuma tidur toh. Nah, ini kan terluputkan dari mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Maka pertolongan dari Allah ini yang pertama. Kemudian bukan pertalite ya. Ta singkatan dari tahari. Tahari ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Taharru Lailatul Qadar. Nabi mengatakan, jadi malam Lailatul Qadar itu ditunggu. Karena makna dari tahari, taharra ya taharra, masdarnya tahari, itu adalah intizar. Sesuai dengan hadis Nabi yang tadi kita sampaikan. Nabi menghidupkan malamnya. Malam Lailatul Qadar itu kalau bisa jangan tidur. Ditunggu, dinantikan. Mi singkatan dari minimalisir hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang biasanya update status ya. Tolong dunia mayanya dikurangilah kalau memang tidak bisa diputuskan sama sekali.
minimalisir hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena hal-hal yang tidak bermanfaat ini, kalau kita sibuk dengannya, maka kita akan terlalaikan dari hal-hal yang bermanfaat. Orang itu kan cuma dua. Orang yang menyibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat, insya Allah dia akan terhindar dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka minimalisir hal-hal yang sia-sia. Seperti anak-anak muda malah mencari malam Lailatul Qadar, main game jamaah lagi. Dan ini terjadi di salah satu masjid di Purwokerto. Ya, terjadi. Ternyata karena masjidnya nyaman, besar, kemudian bertingkat. Jadi ada satu lokasi di mana ya karena ada peserta iktikafnya ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu, ya. Jadi ada yang musliminnya, ada muslimatnya. Jadi ada ruangan yang kosong. Nah, itu dijadikan oleh anak-anak muda atau remaja untuk tempat nongkrong mereka di situ. Ternyata apa? Lailatul Qadarnya main game. Iktikafnya main game. Ketahuan sama pengurus masjid, akhirnya dinyatakan atau dibuat kebijakan tahun ini tidak boleh di situ gitu. Tempat itu tidak boleh ditempati. Jadi hal-hal yang tidak bermanfaat jauhkan. Nah singkatan dari naum. Naum itu apa, Pak? Tidur. Karena kita begadang di malam harinya, maka butuh tidur siang. Tapi ingat sekali lagi, tidur itu bukan ibadah. Ini tolong dicamkan baik-baik. Karena masih ada orang yang mengatakan, Pak Ustadz, tidur kan ibadah. Kurang tepat. Karena pada asalnya tidur itu secara zat bukan ibadah, tapi hal yang mubah. Tapi tidur bisa bernilai ibadah jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, jika diniatkan untuk ibadah. Ya Allah, aku mau tidur ini dalam rangka supaya nanti tengah malam aku bangun kuat sholat, ya Allah. Kuat baca Quran. Kuat zikir, kuat berdoa. Nah, ini tidur yang bernilai ibadah. Tapi secara zat dan secara hakikatnya tidur itu bukan ibadah. Karena orang mukmin tidur, orang kafir juga tidur. Semua melakukan aktivitas tidur, maka ini mubah. Kapan bernilai ibadah? Jika diniatkan oleh seorang muslim, seorang mukmin untuk beribadah kepada Allah. Satu syaratnya. Yang kedua, secukupnya. Kalau Pak Ustadz katanya tadi Pertamina, naum, tidur. Ya sudah Pak Ustadz, sekalian aja siangnya tidur. Dari syuruk terbit matahari sampai mau tenggelam, sampai menjelang buka, ngabuburit. Wah, itu puasa apa? Puasa pantesan nggak terasa capek. Kenapa? Tidur. Ketika ditanya, apa ibadahmu mas? Turu. Nggak pantas ya, tidur jadi ibadah. Bahkan yang diandalkan atau yang dianggarkan, yang dibanggakan. Naum ibadah menjadi dan bernilai ibadah jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, jika diniatkan untuk ibadah. Yang kedua, jika dilakukan secukupnya. Secukupnya. Ya, 2 jam, 3 jam di siang hari tidur. Karena malam hari kita tidak tidur. Insya Allah cukup untuk menggantikan tidur, istirahat kita. Karena itu juga merupakan kebutuhan kita. Pertamina. Sudah. Yang terakhir, gas. Gas maksudnya apa? Gaspol. Gaspol itu ijtihad, bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah-ibadah yang dicontohkan oleh Nabi dalam rangka untuk mencari Lailatul Qadar. Iktikaf jelas. Tadi sudah kita sampaikan, iktikaf tolong diniatkan minimal iktikaf itu berdiam sesaat di masjid. Cuma sekedar masuk ke masjid terus 1 menit 2 menit keluar lagi, itu bisa bernilai iktikaf jika diniatkan. Kemudian apalagi? Sholat. Perbanyak sholat. Sholat atau tadi iktikaf. Orang kalau iktikaf biasanya aktivitas apa yang sering dilakukan? Baca Quran. Baca
Quran. Masuk ke masjid, ada i'tikafnya di situ, kita akan mendengarkan dengungan dan gaungan bacaan Al-Quran dikumandangkan. Seperti lebah gitu ya, Masya Allah. Hidup masjid itu. Orang i'tikaf rata-rata dominannya, mayoritasnya baca Quran. Kemudian yang sholat. Sholat, apa yang dibaca dalam sholat? Quran. Kemudian doa. Doa yang terbaik, doa yang berasal dari Al-Quran. Zikir. Afdalul zikri tilawatul Quran. Sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran. Apalagi? Sedekah. Nah, sedekah ini. Di sisa-sisa malam atau hari terakhir Ramadan ini, tolong Bapak Ibu, kita, termasuk kami pribadi, perbanyaklah sedekah. Dan sedekah tidak hanya berupa materi. Sedekah yang terbaik, yang banyak dilalaikan oleh orang adalah sedekah mengajarkan bacaan Al-Quran. Karena bulan ini adalah bulan Al-Quran, maka syiar Qurannya. Jadi yang merasa bacaan Al-Fatihahnya sudah bagus, sudah baik, tolong sedekahkan ilmunya. Ketika mendengar ada orang baca keliru, deketi. Mas, kalau berkenan tolong baca lagi, coba ulang Mas. Untuk meyakinkan kalau yang dia dengar tadi salah atau keliru, maka di saat itulah dia sampaikan. Itu panjangnya sekian Mas. Oh, itu kurang panjang, kurang dengung. Ini adalah sedekah yang terbaik. Dengan mengajarkan Al-Quran. Dalilnya, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Apalagi Pak, Bu, yang dikerjakan orang ketika menunggu dan menanti Lailatul Qadar? Apa? Selain yang telah disebutkan tadi. Berdoa sudah, Bu. Baca Quran, tilawatul Quran itu yang utama. Jadi tolong ketika i'tikaf, ketika mencari, bukan i'tikaf pun ya, di rumah misalnya ibu harus memasak di rumah, maka tidak bisa i'tikaf di masjid, maka di rumah tolong baca Quran. Baca Quran dalam rangka untuk menanti dan menunggu Lailatul Qadar. Demikian dengan Pertamina Gas ini, insya Allah kita mendapatkan keutamaan dan kemuliaan Lailatul Qadar. Nabi SAW telah memberikan contoh yang terbaik. Ya, tidak ada yang lebih baik daripada petunjuk Nabi SAW. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan sisa-sisa hari terakhir di bulan suci Ramadan kali ini. Dan selalu ingat, andaikan ini adalah Lailatul Qadar terakhir. Bayangkan jika ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Bayangkan kalau setelah ini kita nggak lama lagi akan menemui ajal kita masing-masing. Supaya apa? Supaya kita fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu semua. Masya Allah, walaupun setelah selesai sholat tarawih tidak ada yang pulang, Masya Allah, luar biasa. Kami merasa tersanjung dan merasa luar biasa sambutan dari jamaah sekalian. Mudah-mudahan menjadi amal jariah atau pahala jariah kita semuanya nanti sampai kita mati. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita perbanyak salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.